Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nusalli wa nusallim ala habibina al-Mustafa wa ala rasulina al-Mujtaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sallam bi sunnatina amidin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa zidna ilman dukan ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, dengan izin dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa melaksanakan sesuatu yang Allah wajibkan kepada kita semua, yakni melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Semoga Allah yang Maha Agung dan yang Maha Tinggi berkenan untuk menerima amal ibadah kita kali ini dan amal ibadah kita yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita juga berdoa semoga Allah angkat ya penyakit-penyakit apabila kita dalam keadaan sakit, ya. Apabila ada keluarga kita yang sakit, semoga Allah juga segera menyembuhkannya, karena Allah adalah Zat yang Maha menyembuhkan. Makanya dikatakan dalam satu hadis, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Wahai Rabb manusia, hilangkanlah penyakit. Wahai Rabb manusia, hilangkanlah penyakit. Sesungguhnya Engkau adalah asy-syafi, Zat yang Maha menyembuhkan. Kesembuhan darimu tidak akan meninggalkan penyakit yang lainnya atau meninggalkan efek samping. Oleh karena itu para jamaah sekalian, tentu masalah-masalah yang sifatnya apapun yang menimpa kita, ya, apapun yang menimpa kita, dan suatu hadis disebutkan apapun yang menimpa kita, bahkan sampai duri yang menimpa kita, itu adalah termasuk penghapus dosa, ya. Dan kalau kita mengerti itu, bukan berarti kita diam ya terhadap masalah yang kita hadapi. Kita berusaha untuk menyelesaikan ya apapun yang kita dapatkan atau kita hadapi, atau masalah yang kita hadapi. Namun setelah itu kita bertawakal, kemudian kita berdoa kepada Allah semoga Allah menjadikan ini sebagai penghapus dosa kita. Para jemaah sekalian azanallahu yakum, pembahasan kita kali ini adalah melanjutkan persyaratan yang memang disebutkan dalam jual beli, ya. Jadi biasanya orang-orang itu kan mempersyaratkan sesuatu ketika berjual beli, ya. Contohnya kalau disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ada 3 hal ya yang utama syarat yang disebutkan. Ini syarat ini sifatnya opsional, pilihan, ya, bisa penjual atau pembeli yang mengajukannya kepada pihak lain, ya. Kalau penjual berarti mengajukan syarat kepada pembeli, kalau pembeli atau sebaliknya pembeli mengajukan syarat kepada penjual. Dan ini banyak sekali para jamaah sekalian ya syarat-syarat tersebut. Nah, bagian yang pertama para jamaah sekalian yaitu bagian yang memang sudah sabit katanya, yang sudah tetap menurut beliau, ya. Syarat yang sudah tetap, baik dia itu disyaratkan atau tidak disyaratkan, tetap harus terlaksana atau terwujud, ya, karena ini termasuk tuntutan dari akad, ya, tuntutan dari akad. Maksudnya tuntutan akad gimana? Jadi kalau ada jual beli itu kan ada konsekuensinya. Konsekuensi akad itu apa? Konsekuensi akad jual beli yaitu misalnya pembeli menyerahkan alat pembayaran, penjual menyerahkan barang dagangan. Itu konsekuensi akad itu, ya, konsekuensi akad. Kemudian termasuk konsekuensi akad adalah misalnya alat pembayar itu cash misalnya, ya, alat pembayar itu hukum asalnya harus cash. Maka ini mau disyaratkan atau tidak disyaratkan tetap harus terwujud. Maka ketika penjual mengatakan saya syaratkan ketika Anda membeli barang saya harus cash, tidak boleh ngutang, ya, tidak boleh dibayar secara kredit, maka ini lebih memperkuat lagi. Tanpa syarat pun sebenarnya sudah harus cash, ya. Makanya kan ada toko-toko tertentu misalnya para jamaah sekalian tidak boleh dihutang misalnya, ya, toko-toko kelontong misalnya.
Sebenarnya tanpa harus ada tulisan itu pun sebenarnya hukum asal tidak boleh dihutang. Tapi ada tulisan itu memperkuat bahwasanya ya nggak boleh hutang gitu. Ya, karena mungkin ada unsur semacam kepentingan ya para jamaah sekalian, memang untuk uangnya muter dan yang lainnya begitu ya. Tapi memang ada toko yang membolehkan hutang atau bahkan menganjurkan hutang misalnya. Menganjurkan hutang ya. Menganjurkan hutang. Mungkin dealer-dealer itu ya lebih menganjurkan hutang daripada cash. Ya itu masalah lain sebenarnya ya. Enggak tertulis tapi seperti hukum apa ya? Hukum yang sifatnya ada tapi nggak tertulis gitu ya. Dipermudah kalau ngutang ya, kalau cash malah sulit ya. Karena banyak faktor ya, diantaranya mungkin faktor dari pihak yang finance ya, pembiayaan atau yang lainnya. Jadi para jamaah sekalian, ini penguat. Kalau ada yang misalkan berarti ini penguat ya. Maka 1000 syarat kata beliau yang semodel dengan ini, yang artinya untuk menguatkan konsekuensi akad, ini harus dipenuhi oleh semua pihak. Ya, seperti tadi, nggak boleh ngutang kalau beli, itu harus. Maka kalau ada orang membawa barangnya, oh nanti aja bayarnya besok misalnya, maka berarti dia menyelisihi syarat tersebut. Yang kedua, syarat yang memang tujuannya adalah untuk maslahat akad, ya, maslahatnya akad demi maslahat akad, namun ini manfaat bukan manfaat yang terpisah. Jadi misalnya ini manfaat ini tidak bermanfaat untuk penjual atau pembeli, namun ini termasuk maslahat dalam akad, seperti rohen. Rohen itu jaminan. Misalnya saya ngomong nih, saya mau beli mobil Anda. Apa jaminannya Anda mau beli? Nah, ini mungkin mungkin aja mirip semacam DP juga gitu ya para jamaah sekalian. Dan DP ini hukum asalnya ya sebagian ulama mengatakan ya boleh untuk hangus gitu ya. Kalau memang si pembeli membatalkan secara sepihak ya. Jadi DP itu ya sebagian ulama mengatakan hangus kalau nggak jadi gitu. DP ini kan penguat semacam jaminan akan beli, tapi ternyata dia nggak jadi beli gitu. Nah, akhirnya padahal barang sudah ditahan, nggak diambil oleh pihak lain, tapi dia ternyata membatalkan secara sepihak. Nah, ini sebenarnya manfaat atau maslahat akad, supaya akad itu terjadi. Kemudian ada lagi yaitu misalnya para jamaah sekalian, seseorang mensyaratkan mobilnya jenis yang tahun sekian misalnya. Ya, mungkin saya nggak begitu paham masalah mobil. Ada yang mengatakan tahun sekian sampai sekian kelebihannya ini, tahun sekian sampai sekian kelebihannya ini. Saya nggak begitu paham. Tapi ada yang mensyaratkan saya beli mobil tapi yang dari tahun sekian sampai sekian. Ya, ada yang mengatakan misalnya maaf nih ada seorang driver mengatakan kalau misalnya Alphard misalnya dari keluaran tahun sekian sampai sekian itu enak. Tahun yang belakangan malah terlalu ringan misalnya. Saya nggak tahu sebenarnya atau enggak ya. Tapi saya tanya-tanya gitu, kenapa sih bedanya gitu. Maka orang mencari-cari model yang seperti ini misalnya. Ya, jadi kalau seperti itu berarti apa? Ya harus terpenuhi gitu ya. Kalau orang menipu, nah ini jadi masalah. Kemudian juga misalnya kalau seseorang itu membeli sepeda motor ya dan barang-barang lain yang sifatnya punya sifatan misalnya Vespa jadul misalnya, para jamaah sekalian. Kalau memang dia sudah mensyaratkan demikian tahun sekian dan sekian, maka nggak boleh ada seorang itu. Sekarang soalnya model kanibalan ya, kita nggak tahu ini Vespa ini asli atau enggak. Dibuka ternyata bermasalah, artinya tidak sesuai dengan disyaratkan. Ya. Kalau beli beli hewan tunggangan juga sama. Ya syarat-syarat tertentu ini memang perlu untuk dipenuhi. Ya karena ini memang sesuatu yang untuk maslahat akad gitu ya. Tujuannya dia mencari itu. Kalau kita cari rumah juga sama. Rumah misalnya pakai batako atau bata merah. Ya, kalau disyaratkan bata merah ya sudah gitu ya. Tapi kalau misalnya ada para jamaah sekalian, kisah nyata ketika seorang
pembeli mensyaratkan kekuatan dari tiang ini, misalnya ternyata saya tahu bahwa ada pengukurnya, kekuatannya berapa kalau dibukur misalnya. Nah kalau misalnya kekuatannya ini tidak sesuai dengan yang disyaratkan, maka bahaya gitu. Nah ini, dan ada memang pemborong yang memang tidak jujur gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ketika tidak sesuai tekanannya itu ya, kalau diukur dengan alat tertentu itu nggak sesuai, maka bisa dihancurkan itu. Ya, artinya pembeli atau pembeli rumah berhak untuk apa? Memprotes gitu ya. Memprotes. Tapi kalau ada developer kan mungkin dari sisi ngirit atau bagaimana, takaran semen dan yang lainnya itu kan. Ini semua kembali kepada kejujuran ya. Tapi kalau ketahuan dia bohong, maka si pembeli berhak untuk meminta pengembalian atau membatalkan akad tersebut ya. Karena mungkin dia bagi sebagian orang merasa aman ya, tapi bagi pembeli yang paranoid itu suka takut nanti roboh kalau dia 2 lantai, kalau misalnya nggak sesuai dengan yang tuntut ya, berarti dia berhak untuk mengajukan pengembalian. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah syarat yang bermanfaat untuk penjual atau pembeli. Nah, misalnya penjual ngomong, saya jual rumah saya ini, tapi saya minta waktu untuk tinggal selama 1 tahun misalnya. Tinggal selama 1 tahun. Nanti setelah 1 tahun baru saya serahkan. Ya, boleh saja gitu. Boleh saja. Jadi mungkin dia mau mencari rumah yang baru gitu, teman-teman sekalian. Mencari rumah yang baru supaya apa? Supaya bisa dia pindah. Ya, ini tidak apa-apa gitu. Termasuk juga jual mobil. Saya jual mobil saya, tapi dengan catatan saya diantarkan sampai Surabaya misalnya pakai mobil ini. Bahkan saya mengatakan saya jual mobil saya, tapi syaratnya saya mau pakai buat haji dulu. Ya, haji misalnya dari Riyadh ke Mekah gitu. Ya, lumayan tuh. Berapa ratus kilometer tuh dari Riyadh ke Mekah itu. Apa ya? Hampir 1000 ya? 1000 kilometer. Masya Allah, luas banget ya. Kalah Jawa ini. Dari Jawa Timur, Jawa Barat ini mungkin nggak sampai 1000. Berarti luas tuh ya. Saya nggak bisa bayangkan zaman dulu gimana tuh orang pakai unta gitu ya. Kelutuk gitu ya. Masya Allah, berhaji. Panas-panas. Betul-betul cobaan ya. Nah, 1000 kilometer misalnya ya. Maka ya nggak apa-apa, harus dilaksanakan. Nanti karena hadisnya, dalilnya adalah Nabi SAW pernah membeli unta dari Jabir bin Abdullah. Kemudian Jabir mensyaratkan, ya wahai Rasul, tapi saya mensyaratkan saya dibawa pakai unta ini sampai balik ke Madinah gitu. Ya, balik ke Madinah. Jadi apa? Karena memang Jabir nggak ada unta lagi gitu. Ya, nggak ada kendaraan lagi. Ya. Dan Rasul tidak mempermasalahkannya. Contoh lagi adalah misalnya kalau seorang pembeli mensyaratkan saya mau beli aqua ya, misalnya maaf, air galon, dengan catatan Anda membawakan galon tersebut sampai rumah, atau misalnya saya beli dari dealer tapi mobil harus sampai rumah saya misalnya. Nah, ini syarat ya. Ya nggak apa-apa juga gitu ya. Tapi kalau misalnya penjual boleh deh, tapi ada ongkos kirimnya misalnya. Nah, ini tergantung kesepakatan. Ya, tergantung kesepakatan. Ya. Nah, ini juga boleh. Tapi sekarang pembahasan yang kita bahas pada kesempatan kali ini pada jamaah sekalian adalah syarat yang rusak dan tidak boleh. Ya. Jadi rusak dan merusak akad. Misalnya kata di sini disebutkan ya, salah seorang penjual atau pembeli mensyaratkan akad yang lain. Ya, misalnya nih para jamaah sekalian, saya beli rumah Anda dengan syarat Anda ya menjual ke saya ya kurma Anda misalnya. Kurma Anda nanti saya bayar setahun kemudian. Ini istilahnya ada akad satu ditambah akad yang lain. Ya, akad salam namanya, atau jual beli salam, jual beli salaf. Ini tidak boleh.
ya, ini tidak boleh. Kemudian atau yang berikutnya kata beliau, saya jual rumah Anda, saya beli rumah Anda, tapi dengan catatan, ya, Anda menghutangi saya sekian ratus juta. Nanti saya bayar setahun kemudian misalnya. Ini juga nggak boleh, ya, ini nggak boleh. Jadi ada akad jual beli, disyaratkan ada akad utang, ya. Ada orang butuh uang, ya. Ada orang butuh uang, saya tolong dong beli rumah saya. Ya, ya, saya beli rumah Anda, tapi nanti, ya, 5 tahun kemudian Anda menghutangi saya. Misalnya. Ini tidak boleh. Ya. Atau misalnya saya beli rumah Anda dengan syarat Anda menjual mobil Anda ke saya. Ya. Anda jual beli, mensyaratkan jual beli yang lain. Nah, ini juga tidak boleh. Ya. Ya, jadi baik itu dengan cara harganya normal atau nggak normal. Kalau nggak normal, misalnya kan seorang penjual ngomong kepada pembeli, ya saya jual deh rumah ini ke Anda. Ya, tapi Alphard Anda itu juallah ke saya, ya, juallah ke saya dengan harga 100 juta misalnya. Nah, itu kan nggak normal harganya. Alphard yang mungkin semurah-murahnya Alphard tahun 2012, tahun 2013, berapa itu? Berapa harganya? Tahun 2012, 400, 400 juta, terus beli 100 juta, ya. Ya, jadi pada teman sekalian, ini harga 4 juta dibeli. Jadi ada orang butuh rumah, tapi dia punya Alphard gitu ya. Si penjual sebenarnya ya mau nggak mau dia jual rumah itu, gitu. Atau punya tanah mau nggak mau dia jual tuh. Tapi ini orang pengen banget itu daerah misalnya Mina Bakti ini, ini apa ya? Cikar Hijau, bagus strategis. Nggak mau jual, tapi ya udah nggak apa, saya jual deh rumah ini ke Anda, tapi Alphard itu jual ke saya harga 100 juta misalnya. Nah, ini artinya memanfaatkan butuhnya orang gitu ya. Butuhnya orang. Nah, ini nggak boleh ya. Atau kata beliau lagi, jual beli tapi dengan catatan ada pertukaran antara satu mata uang dengan mata uang yang lain. Ya, saya jual rumah saya ke Anda, tapi ini saya punya banyak dolar nih, tapi dolar jadul. Ya, saya tukar dengan rupiah. Saya nggak tahu persikatanya sih, dolar yang lama itu agak beda harganya dengan dolar yang betul atau tidak, para jamaah, saya nggak paham. Dolar yang lama, keluar lama gitu ya. Beda dengan keluaran yang baru harganya, saya nggak begitu paham. Atau yang lecek-lecek itu memang agak beda harganya, ya, dengan yang masih bagus ya. Nah, ini orang mengambil keuntungan gitu ya. Tapi misalnya Muhsin, kalau misalnya dia ngasih harga Alphard tadi harga yang wajar gimana? Masalahnya adalah bisa jadi orang nggak mau jual Alphard dia gitu. Dia nggak mau jual Alphard, tapi terpaksa gara-gara apa? Gara-gara dia butuh rumah itu. Ini jadi masalah di situ, meskipun harganya normal. Karena nggak semua orang punya barang tuh kan nggak pengen dijual ya para jamaah sekalian ya. Ada orang kan sayang kepada kendaraannya, ya. Meskipun jadul, meskipun Vespa jadul. Saya mungkin para jamaah mungkin heran, kenapa ada orang pakai Vespa yang klotok-klotok atau RX King yang jadul begitu. Ya mungkin rasa sukanya itu gitu. Ya, dipaksa jual, padahal dia nggak pengen jual. Ya, padahal kita tahu bahwa innamal bai'u antara sesungguhnya jual beli adalah dasari dengan saling ridho. Kalau nggak ada keridhoan, ya meskipun gara-gara nggak enak atau terpaksa itu juga nggak boleh. Ya. Nah, para jamaah sekalian azanallahu, ini semua adalah bentuk-bentuk yang terlarang ya. Jadi mensyaratkan akad yang lain. Namun sekali lagi, kalau misalnya orang itu nggak disyaratkan, tapi memang tiba-tiba on the spot ya, pengen saling jual, ya nggak apa-apa gitu. Ya, nggak ada syarat, tapi tawaran saja kemudian dia mau, ya nggak apa-apa, bukan syarat namanya. Syarat itu kan sesuatu yang mengikat. Contohnya nih para jemaah sekalian,
eh, kalau dalam pernikahan misalnya, dalam pernikahan ada sesuatu yang memang aib yang memang itu perlu dihindari. Aib yang, tapi misalnya ada orang nggak mensyaratkan pasangannya itu bebas dari penyakit. Sekarang kalau ditanya, apakah semua orang bebas dari penyakit? Enggak, pasti tentu ada saja orang sakit yang macam-macam. Kemudian misalnya ada seorang suami tiba-tiba menceraikan istrinya gara-gara ada maaf ya, ada panu misalnya di satu bagian. Ini tentu kalau nggak disyaratkan nggak boleh, karena sesuatu itu yang sifatnya tidak merusak rumah tangga sebenarnya, bisa diobati lah ya. Tapi kalau misalnya maaf ya, seorang laki-laki misalnya maaf ya, tidak bisa berdiri misalnya, tidak bisa berdiri. Ya itu meskipun perempuan nggak mensyaratkan, saya mau, nggak ngomong dari awal, saya mau laki-laki yang saya mensyaratkan laki-laki yang bisa berdiri misalnya itu. Yang meskipun nggak ngomong gitu, tetap itu harus dilaksanakan karena itu termasuk konsekuensi dari pernikahan, gitu ya. Tapi kalau dia menerima apa adanya, ya sah-sah saja, sah-sah saja. Makanya kan kalau ada perempuan mau menikah dengan yang tua misalnya, ya dia akan konsekuensi tahu kalau udah tua mungkin berbeda dengan yang muda, ya berarti dia nggak bisa protes gitu, ya. Ya mungkin ya ini masalah lain gitu ya. Ya. Nah itu para jamaah sekalian azan wa yakum, bermacam-macam contoh ya. Dan hadis ini ada hadis yang memang mendasarinya bahwasanya ketika Aisyah radhiyallahu taala anha membeli Barirah, itu tuannya meminta wala, ya wala itu hak untuk mewarisi jika si Barirah ini tidak ada pewaris ya. Ya jadi tapi Rasul menentang hal itu dan mengatakan ini termasuk konsekuensi yang tidak logis gitu. Ya, konsekuensi yang melawan dari kebiasaan adat Arab kala itu. Jadi orang kalau punya budak zaman itu, pada zaman sekalian, kalau budaknya itu nggak punya ahli waris misalnya ya, katakannya tiba nggak ada ahli waris ya misalnya, maka dia otomatis menjadi dia misalnya merdeka, kemudian dia tidak punya ahli waris, maka akan uangnya itu atau hartanya akan kembali kepada bekas tuannya, gitu. Bekas tuannya itu zaman dulu. Tapi di zaman itu ada tuannya dari Barirah ini meminta kepada Aisyah, silakan beli Barirah tapi nanti hak walanya itu buat kami. Dia merdeka, kemudian dia nggak punya ahli waris, ya otomatis buat kami gitu. Ya para jamaah sekalian. Nah, para jamaah sekalian azan wa yakum. Nah ini berikutnya Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan contoh salah satu yang lain ya, yang sifatnya tidak ini juga contoh ya. Tapi ini mungkin nggak berhubungan langsung. Misalnya kalau kita jual beli atau investasi, kita syaratkan, saya mau investasi ke kamu tapi Anda jamin modal saya. Itu nggak boleh, para jamaah sekalian. Investasi tapi minta modalnya aman, nggak boleh rugi. Itu nggak bisa. Ya. Jadi misalnya saya saya mau investasi ke Amin Nabil misalnya, ya tolong ini diputar di kebab ya, misalnya, ya Anda kan sukses nih kebab, saya tanam modal ya, misalnya 100 juta, tapi Anda jamin nih ya 50-50 lah ya, atau 30% buat saya, 70% buat Anda labanya, tapi dengan catatan modal saya nggak boleh rugi, modal saya nggak boleh hangus, nggak boleh kurang. Nah ini syarat yang tidak mungkin. Ya, berarti sebenarnya saya memberikan utang ke beliau. Ini riba namanya. Ya kalau siap untung harus siap rugi, para jamaah sekalian. Orang itu gitu. Siap untung harus siap rugi. Ya, kecuali kalau memang pelaku usaha ini lalai gitu ya. Maka ini tentu masalah lain. Kalau lalai berarti dia menanggung gitu.
ya menanggung. Tapi kalau nggak lalai ya kalau rugi ya rugi saja. Gitu. Nah ini kan konsepnya beda. Konsepnya beda dengan bank atau yang lainnya. Kalau bank itu misalnya dia katakan ini bagi hasil, tapi modal kita dijamin. Itu berarti agak aneh gitu ya. Karena namanya bisnis itu kan pasti ada risiko, bisnis apa pasti ada risiko. Ya, tergantung besar kecilnya bisnis itu. Bahkan bisnis yang sifatnya katakan jalan tol pun kita pasang saham, kita beli saham apa sih? Misalnya saham yang apa namanya perusahaan yang memang dia kontraktor jalan tol dan yang lainnya, ya ada kemungkinan juga rugi gitu. Agak naik turun gitu, wajar kan? Ya. Makanya kan kalau ada yang jaminan modal, nah ini berarti bermasalah, ya bermasalah. Maka kalau ada klausul di bank, maka tanya, ini kan bagi hasil, bagaimana modal saya? Ya tergantung Pak, nanti bisa naik turun, bisa, nah itu berarti aman tuh, malah bagus. Tapi kalau dijamin Pak aman, modal Anda nggak akan pernah rugi, nah ini malah jadi tandanya besar, itu tandanya besar. Baik, ada pertanyaan mungkin Pak Jamas kan? Sama juga. Enggak? Ini ya, misalkan ada jual beli yang secara kredit ya, kan motor, mobil, rumah kan pakai tempo ya. Iya. Di dalamnya kan ada harga cash dengan kredit kan di mahal kredit ya. Iya. Karena di situ ada unsur bunga dan unsur riba. Nah, secara syariat Islam gimana? Itu dibenarkan nggak secara kredit? Iya. Ya, terima kasih banyak Pak Ibu, pertanyaan bagus sekali. Ada perbedaan antara harga cash sama harga kredit. Harga cash lebih murah dibanding harga kredit. Kalau memang masalahnya hanya di perbedaan harga saja, ya tidak apa-apa. Jadi maksudnya adalah Pak Muhsin, kalau rumah ini Anda beli cash misalnya 200 juta, ya, tapi kalau misalnya Anda beli secara kredit 10 tahun, totalnya itu jadi sekitar 800 juta misalnya begitu. Kalau ini saja sebenarnya nggak ada masalah, tapi kalau yang jadi masalah adalah misalnya Pak Muhsin, kalau Anda ini yang kredit, kalau Anda terlambat bayar misalnya cicilannya, ya 3 hari dari tanggal jatuh tempo setiap bulan, maka Anda kena denda atau penalti, atau mereka namakan itu ghoromah ya itu misalnya 1% misalnya. Nah ini bermasalah di sini saja sebenarnya. Tapi kalau perbedaan harga antara cash dan kredit sebenarnya tidak ada masalah. Perbedaan antara cash dan kredit tidak ada masalah. Tapi gimana? Walaupun jangka waktu katakan di rumah 15 tahun, di dalamnya itu kan ada tambahan bunga. Oh iya, ya berarti kita mengatakan margin atau beda. Kalau bunga itu gini, konsep bunga itu adalah ketika kita terkena penalti, ya ada tambahan bunga. Atau gini, mungkin bedanya apa dengan orang rentenir gini? Kalau rentenir itu uang dengan uang. Jadi kita hutang uang 1 juta, ada bunganya uang lagi misalnya 2,5% misalnya per bulan misalnya. Ya, misalnya 2,5% per bulan. Ini uang, tapi kalau barang itu agak beda, Pak ya. Barang itu ini yang membedakan karena di sini ada perputaran uang dan barang. Mungkin tapi kan ada tambahannya. Tambahan ini lebih tepat kepada keuntungan. Keuntungan dari si penjual, karena gini, karena uang itu kan kena inflasi. Nah, tapi sama aja uang di rentenir juga inflasi. Masalahnya sekali lagi beda dari kalau sisi ekonomi. Kalau ada barang yang mengiringi uang itu tidak sama ketika uang dengan uang. Ya. Maka yang jadi masalah tadi sebenarnya bukan masalah itu ya. Masalahnya adalah kalau kredit itu, masalahnya adalah ketika ada denda penalti yang memang tidak sebenarnya itu tidak terhitungkan, tidak fix.
Kalau fix misalnya ya, katakan setiap bulan ada margin yang ditetapkan oleh penjual. Kayak tadi ya, setiap bulan misalnya tadi 10 tahun jadi 800 juta. Padahal kalau cash 200 juta. Berarti dia hitung setiap bulan itu ada tambahan keuntungan untuk dia. Poinnya adalah karena dia itu tidak bisa memanfaatkan uang tersebut karena diutangi, sehingga seharusnya dia muter untuk yang lain, dia nggak bisa. Maka sekali lagi ini ada ulama yang mengatakan memang kalau ada perbedaan antara harga cash dengan harga kredit itu adalah termasuk yang dimaksud dalam sabda Nabi SAW, naha an bai'atani fi bai'ah. Rasul melarang dua jual beli dalam satu penjualan. Nah, ada ulama menafsirkan bahwasanya itu adalah antara cash dan kredit beda harganya. Ya, kalau kredit itu lebih mahal, kalau cash lebih murah. Tapi pendapat yang kuat Allah Ta'ala alam bahwasanya selama itu perbedaan itu hanya masalah keuntungan saja dan itu fix, nggak mungkin berubah. Ditentukan 10 tahun, pokoknya 10 tahun mungkin 800 juta. Ya, nggak mungkin kalau kamu terlambat bayar, nggak akan ada penambahan lagi. Pokoknya fix gitu. Nah, ini nggak apa-apa. Ini nggak masalah. Ini yang kami tahu ya dari perbedaan pendapat ulama tersebut. Tapi masalah kalau misalnya katakan bunga itu mungkin lebih kepada uang dengan uang tadi. Ya, karena kenapa nggak sama dengan bunga musim? Karena ini ada barang di situ. Ada barang sehingga tidak bisa kita samakan dengan bunga. Menjadi bunga ketika dia ada penalti. Penalti, nah itu jadi bunga. Makanya kalau ya memang sekali lagi bank itu kan bukan lembaga sosial ya, dia lembaga komersial, cari untung. Jadi makanya kan kalau yang jadi masalah adalah ketika ada penalti, meskipun dikatakan penalti ini bukan diambil untung oleh bank, tapi misalnya sebagian bank itu diarahkan untuk apa? Ke sosial, orang fakir miskin, tetap saja namanya apa? Namanya itu adalah penalti. Cuma masalah gini, Muhsin, kalau orang sekarang nggak kena penalti, dia nggak disiplin bayarnya. Apa ya? Kita bisa punya gini para jamaah sekalian, kita bisa pegang jaminan apa sih namanya, SHM, surat hak milik itu ya. Kita punya klausul apabila pembeli selama 3 bulan berturut-turut tidak melakukan pembayaran, maka penjual berhak untuk menjual lagi rumah tersebut misalnya. Ini untuk menjaga hak dari si penjual. Boleh. Ya. Berarti sudah dari awal pihak pembeli meneken tanda tangan surat perwakilan untuk si penjual berhak untuk menjualkan. Tapi dengan catatan kalau nanti misalnya kan katakan para jamaah sekalian 800 juta. Kemudian saya baru bayar 400 juta. Ya, nyicil, ternyata habis itu naudzubillah min dzalik dipecat dari pekerjaan, ya. Kemudian nggak bisa bayar lagi. Kemudian rumah itu dijual lagi ke orang lain. Ya, laku misalnya 500 juta. Laku 500 juta. Maka saya berhak mendapatkan uang 100 juta. Karena saya sudah bayar 400 juta, ya para jamaah sekalian. Dia berarti sudah pegang 400 juta. Kemudian dia dapat lagi 500 juta, berarti apa? Untung 100 juta. Maka 100 juta itu dikembalikan ke saya. Saya berarti rugi 300 juta. Bisa difahami nggak kira-kira? Ya. Jadi yang dimenangkan di sini penjual, bukan pembeli. Penjual yang dimenangkan ketika kasus default atau wan prestasi ini terjadi. Ya. Jadi makanya kan ya ini ya risiko kalau memang mau utang ya begitu risikonya. Ya. Idealnya kalau memang kita nggak mampu ya kita istilahnya nabung aja dulu. Itu. Pripun? Nggih, enten masalah. Apa? Beli motor satu nggak apa-apa. Beli motor maksudnya satu nggak lengkap, maksudnya? Cuman dikasih STNK, tapi ditahan sama dealer.
terus kita jual, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Resikonya nanti di jalan kita bisa jual bersama kan. Nggak, jadi kan gini, kan orang itu jual lagi gini. Orang jual lagi itu kan masalahnya gini, jual, misalkan saya kredit nih. Sebenarnya kalau kredit itu sudah hak milik kita. Idealnya, meskipun kita bayar-bayar sekali, itu sebenarnya sudah hak milik kita. Jadi apa yang kita barang itu kita pilih statusnya itu sudah hak milik kita. Cuma kalau kita sampaikan kepada pembeli, ya kita sampaikan kepada pembeli, Pak, saya nggak bisa bayar lagi nih, saya jual aja deh, silakan lanjutkan kreditnya. Ya ini kalau kreditnya syar'i ya, silakan lanjutkan, Pak, ya nggak apa-apa. Bahkan bodong pun, tapi sama bukan curian loh ya. Misalnya udah hilang nggak tahu kemana atau udah lama ya, Vespa jadul nggak tahu lagi suratnya kemana misalnya. Ya, tapi bukan curian, ya nggak apa-apa. Risikonya apa musim? Ditangkap polisi kalau nggak ada, kan? Sama ya, tangkap polisi. Gimana maksudnya? Resikonya kalau misalkan ini yang beli cuma apa adanya, sementara dia lari dari cicilan kan. Oh, itu masalah lain tuh. Kan disebutkan tadi. Disebutkan bahwasanya Tidak kaitan dengan dealer, dia belum lunas, cuma sudah dijual. Jualnya cuma STNK aja gitu. ya, dia ngasih tahu nggak kepada pembeli? Dia ngasih tahu kepada pembeli nggak, ini belum lunas loh ini, kamu lanjutkan cicilan gitu, nggak? Oh, enggak ada gitu. Nah, terus Di marketplace itu biasa kok STNK beli hanya STNK. Itu padahal ada kaitannya karena dia belum lunas sama dealernya. Bagaimana gitu? Sementara kalau kita tetap beli resikonya ya kalau orang beli dia tahu nggak kira-kira itu apa namanya, dia harus meneruskan itu. Terus dia beli. terus aja. Cuma dia jual apa adanya seperti itu. Tinggal berani resiko apa enggak gitu. Ya kalau gini, berarti itu masalahnya sebenarnya gini. Masalahnya adalah dari sisi jual belinya, tapi dari sisi tolong menolong dalam dosa. Dalam artian ini orang mau ngemplang, kita bantu ngemplang. Masalahnya di situ. Tapi dari sisi akad memang sah karena sesuatu yang sudah kita hutang itu hak milik kita sebenarnya. Beda ya, kita ngontrak beda. Ngontrak itu kalau kita ngontrak kita jual nggak sah. Ngontrak itu sewa menyewa itu nggak berpindah kepemilikan. Kalau utang itu pindah kepemilikan. Jadi dalam pindah kepemilikan, hak pindah kepemilikan. Tapi kita, jadi dalam fikihnya, kalau nggak pindah kepemilikan berarti gini, kalau nggak pindah kepemilikan berarti si penjual boleh, misalnya nggak usah kita nggak bicara dealer nih, kita bicara rumah biasa lah, ya rumah. Kita akan jual beli, kita bayar misalnya kredit ya, kita bayar baru sekali. Kalau nggak pindah kepemilikan, berarti si pemilik rumah sebelumnya ini dia berhak jual lagi dong ke orang lain. Risikonya begitu. Paham nggak maksud saya? Kalau nggak pindah kepemilikan. Tapi kita misalnya nih maaf, kita misalnya rutin bayar, tapi belum lunas. Si pemilik rumah sebelumnya boleh dong jual ke orang lain. Oh ini kelamaan nih, ada yang baru nih, mau cair cash. Kalau dikatakan harus lunas baru pindah kepemilikan. Jadi itu poinnya. Bisa dipahami nggak? Nggak paham. Jadi gini, apa lagi yang mudah ya? Biasanya yang pembelian dikasih syarat tuh. Sama penjual. Ya. Penjual yang mana cuma syarat, bukan pembelian. Tinggal pembeli menyetujui atau enggak. Nah, kalau sistem leasing itu biasanya ya mau nggak mau dia tanda tangan. Walaupun belakang hari nanti dia ada nyelesaikan setoran terus kemplang aja. Jual padanya. Bisa jadi dijual yang untung, bisa jadi dijual rugi. Iya. Cuman efeknya nanti yang beli yang berikutnya. Iya. Iya, paham. Jadi itu akhirnya bagaimana itu? Enggak, jadi kita kembali hukum asal dulu. Apakah jual beli utang itu berefek perpindahan kepemilikan? Itu poinnya situ. Pertanyaan saya. Jual beli dengan nggak cash, apakah pindah kepemilikan atau enggak? Nah, ini jadi masalah nih. Kalau kita misalnya kita katakan nggak musim, pokoknya harus lunas dulu baru boleh jual. Maka konsekuensinya adalah penjual boleh jual ke orang lain selama belum lunas. Setelah
beslak tentunya. Apa? Setelah di beslak. Beslak itu apa? Disita. Oh, sita. Pakai sistem lelang atau apa? Enggak harus itu. Itu yang berlaku. Ya, itu kan. Dalam 3 kali berturut-turut tidak tahu disita. Ya. Sitaan. Itu sistem itu salah. Sistem itu salah. Ini salah. Ya. Dari pertama syarat itu sudah seperti itu. Ya, berarti syaratnya syarat kan kata Nabi SAW, semua syarat itu ya wajib terpenuhi kecuali syarat yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Seperti contoh Barirah tadi itu. Karena pindah kepemilikan, maka dia tidak boleh asal nyomot. Boleh dijual lagi dengan persetujuan dari si pembeli atau bersama-sama. Boleh kalau misalnya ngemplang nih, bukan ngemplang nggak bisa bayar, katakan. Nggak bisa bayar, maka apa? Dia berhak untuk jual lagi penjual. Tapi harus ada pengembalian. Nah, sekarang sita itu, apakah ada pengembalian kepada si pembeli atau tidak sama sekali? Nah, kalau nggak ada pengembalian berarti apa? Berarti curang. Nah, tapi setahu saya leasing itu dia ada asuransi sebenarnya. Asuransi itu dia kalau ada yang bawa lari sebenarnya dia sama asuransi, diganti sama asuransi, ya. Ya. Siapa enggak? Masalah leasing itu kepemilikan barang tetap kepunyaan yang punya barang. Penjual. Ya. Tadi kan leasing ya, sewa ya. Oh, saya. Pada kepemilikan sebelum lunas. Ya. Di aturan mainan gitu. Ya. Sepanjang belum lunas, tetap pemilikannya leasehold. Ya, oke. Artinya si ini yang ibarat nyewa tadi lease itu nggak boleh. Iya. Jual belikan. Iya. Si yang memiliki yang punya barang. Siap. Ini aturan mainnya. Iya. Itu Kadang-kadang kan si pemilik itu kan si yang nyewa 3 bulan nggak bayar langsung ditarik kan? Siap. Kejadian itu. Siap. Aturan mainnya. Iya. Hanya secara hukum memang nggak boleh ya. Kalau tiba-tiba diambil gitu paksa gitu. Iya. Jadi ini namanya dalam hukum fikih namanya ijarah muntahiyah bitamlik namanya. Sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan. Ini ada pembahasan khusus sebenarnya. Ada penggabungan antara akad sewa menyewa dengan akad jual beli. Nah, jadi ini model ini sama dipakai mau gedung, mau alat fotokopi di perkantoran, ya kan? Alat fotokopi di perkantoran kan dia bayarnya pihak kantor bayar itu lebih banyak daripada sewa biasa. Tapi nanti akhir tertentu dia akan menjadi hak milik kantor misalnya. Nah, ini secara hukum syar'i wallahu taala alam tidak tepat karena ada penggabungan akad tadi kita bahas akad sewa menyewa dan jual beli di satu momen. Tapi hukum positif boleh, sekali lagi ya. Hukum positif bolehkan. Tapi secara syar'i wallahu taala kami pribadi condong bahwasanya ini tidak tepat. Gitu ya. Makanya kalau kami pribadi condong bahwasanya kalau memang mau secara syar'inya ya berarti apa? Antara pilih saja mau nyewa atau mau jual beli. Begitu. Karena nanti nggak jelas nih. Ini nanti kalau nggak bayar, misalkan tadi maaf belum selesai lunas, maka bisa tarik secara langsung tanpa ada return. Kan yang nyewa muhsin, ya nggak ada yang orang nyewa rumah masa apa yang dikembalikan, nggak ada yang dikembalikan. Begitu. Makanya di fikihnya, wallahu ta'ala kami pribadi condong bahwasanya ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan ini adalah penggabungan dua akad komersial yang memang membuat jadi agak masalah di belakang hari. Ya. Nah, jadinya gimana nih? Ya berarti tinggal dipilih saja mau nyewa atau mau jual beli. Ya, makanya kan kalau yang syar'i biasanya itu ada memang seperti itu, tapi jual beli cuma nanti ada akad tambahan. Kalau tidak mampu bayar selama misalnya 3 bulan berturut-turut, maka pihak penjual berhak untuk menjual lagi. Nah, berhak untuk menjual lagi ya sendirian tanpa harus melalui pembeli datang lagi, nggak perlu. Ya, ini ada surat lagi ditandatangani. Ya, tapi dengan catatan kalau ada kelebihan maka dikembalikan kepada pembeli.
Ini pendapat yang kuat. Mungkin nanti kita akan bahas ya, kenapa sih ijarah muntahiyah bitamlik nggak boleh, Muhsin? Nah, sebenarnya banyak rinciannya, tapi sekali lagi kalau hukum positif memang boleh. Dan tadi makanya kan yang dipermasalahkan hanya masalah debt kolektornya saja. Ya, mungkin debt kolektornya saja, tapi dari sisi hukum positif memang ya diambil lagi. Ya, tapi kalau misalnya kalau pertanyaannya ke arah gimana fikihnya Muhsin, fikihnya tidak tepat begitu. Karena apa? Karena penggabungan akad antara sewa dan jual beli. Begitu. Gimana Pak? Bang? Memang kalau diterapkan pakai sistem syarat apa? Sistemnya ada sekarang. Iya. Kacamata syarat jelas bertentangan. Karena di situ ada riba, denda. Iya. Kan cari yang syar'i dong. Ini berarti statusnya misalnya kita beli cuma STR aja gimana gitu? Ya nggak bisa kok. Jadi kalau misalnya tadi kalau emang dia sewa menyewa ya nggak boleh jual kan, orang nyewa. Sama seperti orang nyewa rumah kemudian dia jual rumahnya. Waktu jam kumpulnya di dealer, nggak sewa menyewa, Beli. Ya. Dan itu supaya digalakkan kita mau cash justru dipersulit. Iya. Dan juga untuk kredit. Iya. Iya, makanya kan sekali lagi kalau sekarang kan katakan secara hukum fikih yang kami yakini ya, meskipun kan ada perbedaan pendapat dengan ulama. Ya. Tapi kami yakin bahwa saya tidak tepat karena penggabungan akad sewa dan jual beli. Kalau misalnya di depannya itu katakan tadi leasing ya, lessor ya, dan yang lainnya, maka wallahu ta'ala berarti harus dipilih dulu. Ini mau akad apa nih diulang Pak? Di akad ulang gitu. Ini maunya apa? Ini mau nyewa atau jual beli? Gitu. Cuma tentu tadi kalau jual beli risikonya tentu si penjual nggak punya hak lagi. Tapi hukum asalnya dalam Islam boleh orang jual beli itu nggak cash. Tapi meskipun baru satu kali nyicil, ya namanya jual beli itu pindah kepemilikan. Berarti gimana Muhsin? Sekarang faktanya deh Muhsin di lapangan udah begini. Nah sekarang udah akad ulang belum? Kan nggak benar nih katakan. Kalau misalnya dia juga gabung antara sewanya dan jual beli. Kalau udah fix Muhsin jual beli ya sah. Kalau memang katakan udah fix jual beli misalnya, katakan fix jual beli bukan nggak ada leasing tadi misalnya. Jadi boleh dia jual. Cuma risikonya apa? Risikonya tadi itu. Risikonya apa? Ya diambil sama debt collector kalau pembelinya tahu. Nah, gitu. Makanya harus di-reakad ulang nih. Ya, di-reakad rekontrak ya. Terbut ya. Makanya berarti kalau begitu intinya ya kita kalau misalnya pindah apa namanya? Istilahnya pindah kredit apa sih namanya itu? Alih kredit ya. Apa istilahnya masyarakat ya? Kalau nggak mampu kemudian dialihkan ke yang lain, apa itu namanya? Over kredit. Nah, over kredit itu boleh kalau misalnya nggak riba. Kalau riba masalah juga gitu ya. Over kredit ke yang lain gitu ya. Makanya kan sekali lagi ya pihak si tadi kalau beli ya saya sarankan ya nggak beli yang itu ya. Kalau beli lelangan gimana Muhsin? Beli lelangan dari leasing. Ya dilihat juga masalah juga kadang-kadang dia lelang dengan cara yang tidak tepat juga tadi mengambil di jalan oleh mata elang tadi itu di jalanan kan dolim kepada orang berarti kita apa mendolimi orang lain membantu terjadinya kedoliman makanya saya sarankan ya udah nggak usah beli yang begituan gitu ya nggak usah beli yang begituan tapi kalau misalnya bantu Muhsin orang dia nggak mampu bayar rumah misalnya dia jual rumahnya tapi nanti supaya dilunasi ke bank itu boleh membantu orang yang nggak bisa bayar, dia nggak tahu masalah riba, kemudian dia sadar, tapi udah terlambat juga, dia udah nggak mau bayar juga gitu, ya. Kemudian dia jual kepada orang lain, udah deh, kamu tebus itu rumah saya di bank, ya, kamu ambil alih deh, gitu, ya, kamu belilah, kalau nanti ada kelebihan, ya, kembalikan ke saya sebagian, misal, itu boleh, tapi bayarnya cash, bukan over credit, bayarnya cash. Sama juga motor juga sama, mobil juga sama, boleh. Jadi bayarnya cash supaya lunas, itu boleh. Bisa nggak? Saya nggak tahu boleh Pak. Ya. Ya. Kalau belinya motor yang nggak ada surat tanah sama sekali. Kalau maling nggak boleh. Bukan maling, juga maling juga. Kalau nggak surat sama sekali ya. Itu di market itu sudah biasa kosong. Jadi motor kosong. Kalau kita nggak kalau kita ragu ini curi atau bukan, maka
kita tahu innal halala bain wa innal harama bain wa bainahu umur mustabihatun la ya'lamuna katsirun nas man taqwa syubhati faqad istabra dini wa yadi. Di situ arah Nabi SAW adalah kita menghindari yang syubhat. Menghindari syubhat. Ya. Meskipun murah, ya kata Nabi, barang siapa yang menghindari syubhat maka dia telah apa? Dia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Ya, ada kemungkinan ini memang dia hilang suratnya, ada kemungkinan ini nyolong nih hasil begal. Misal maaf, dia ngambil dari begal. Ya, begal. Ya. Maka ini syubhat namanya. Kemungkinan itu. Maka kita hindari yang seperti itu. Kecuali kalau kita yakin, oh enggak, ini mungkin benar-benar hilang, orangnya jujur, bukan tapi memang karena orangnya teledor sehingga suratnya hilang semua atau kebakaran gitu. Ya nggak apa-apa, beli aja. Cuma risikonya di polisi. Kan surat itu kan gini. Surat itu kan penguat ya. Sama seperti orang nikah, wajib nggak ada catatan sipil? Nggak wajib sebenarnya. Kalau dikatakan rukun atau syarat, berarti nanti nggak sah orang nggak pakai surat. Oh, pakai nenek kita nggak pakai surat, berarti nggak zina semua dong. Nggak gitu juga. Ya kan? Jadi jual beli juga sama, jual beli juga nggak dinotaris juga sah juga sebenarnya. Cuma kan menguatkan supaya nggak terjadi penipuan, itu kan masalah lain. Dari sisi akadnya sah. Ya. Jadi surat itu bukan merupakan syarat atau rukun, tapi penguat saja. Supaya misalnya ini apa namanya, nanti kalau mau dijual atau mau apa itu mudah gitu. Jadi bukan syarat, boleh makanya. Ya. Dengan catatan bukan curian, kalau curian atau syubhat dihindari. Nah, gitu. Oke. Ya. No. Ya, pajak itu ada pajak itu yang dihalalkan dan yang diharamkan. Halal dalam artian kalau memang ini ada beberapa kata orangnya. Pajak itu halal misalnya dalam artian negara butuh. Kemudian pajak itu sifatnya tidak permanen sepanjang masa. Yang berikutnya adalah pajak itu memang dibebankan kepada orang-orang yang kaya saja. Ya. Ini dilihat nih. Nah, sekarang pajak ini termasuk yang mana nih? Jenis yang mana nih? Pajak mobil ini atau pajak motor? Antum bisa menilai sendiri. Ya, termasuk yang mana? Apakah semua orang kena atau enggak? Miskin kaya kena semua sepanjang masa atau enggak? Nah, sepanjang masa. Ya, tapi kalau kita nggak bayar, nah, nanti apa? Jadi masalah. Ya sudah, berarti ya udah bayar aja gitu. Bayar aja. Masalah nanti dosa itu dosa ya urusan siapa yang gitu ya. Masalah apapun kalau memang itu dikatakan dosa ya itu kita. Jadi kan gini, sama seperti orang itu, antum kalau kita di penjara atau jadi masalah lagi. Ya sudahlah, kita bayar saja ya. Kita bayar, kita istilahnya kalaupun ada yang mengatakan itu dosa ya siapa yang nanggung? Karena kalau kita nggak bayar nanti masalah di apa namanya? Di jalanan dan yang lainnya itu. Ya. Jadi istilahnya apa? Istilahnya kita menghindari mudarat ya. Menghindari mudarat dan semoga saja. Kalau mudarat di jalan itu kita selesaikan dengan cara damai gitu. Jadi kemudian menghindari mudarat besar daripada kecil. Kenapa antum melanggar gitu? Ya, kalau orang mampu beli mobil Rubicon misalnya, Rubicon yang 1 miliar atau Alphard yang mungkin per tahun misalnya 18 juta mungkin ya pajaknya, ya berarti dia mampu bayar pajaknya dong. Idealnya demikian karena dia mahal juga harga Alphard itu. Ya, berarti kecil dong, kalau nggak memang berarti kecil. Ya itu nggak mahal insya Allah ya. Jadi intinya adalah ya kita ikuti saja aturan mainnya gitu ya. Tapi kalaupun misalnya kita langgar kemudian nanti sekarang nggak bisa lagi orang ditilang juga elektronik, gimana dia bisa damai gitu kan. Ya katanya baru kan elektronik nggak bisa damai lagi. Ya. Jadi intinya adalah ya kita doakan semoga Allah SWT memberikan kekayaan ya, maksimal kepada negara kita ya, sehingga mungkin PPN, PPH dan yang lain-lain itu